الدمي والحبيب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي وإلى الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah, pujian bagi Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan kita untuk senantiasa istiqomah mempelajari Al-Quran. Kita bersyukur atas nikmat tersebut dan kita berharap kepada Allah Ta'ala agar nikmat kesempatan untuk ibadah, untuk ngaji senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita hingga nanti kita pergi meninggalkan dunia ini, sehingga nanti di akhirat Al-Quran yang kita kaji ini menjadi sahabat kita. Karena dalam hadis Nabi dikatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Bacalah Al-Quran itu, kajilah Al-Quran itu, karena nanti Al-Quran pada hari kiamat ini akan memberikan syafaat bagi sahabatnya, yaitu sahibul Quran, orang yang mengkaji Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Wadhkurullaha, dan zikirlah kepada Allah dan ingatlah kepada Allah bitakbiri, dengan takbir, inda ramyil jamarat, ketika kamu melempar jamarah, ini masih haji nggih, fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang telah disebutkan, dibilangkan, ayyamit tasyrik ats-tsalatsah, yaitu pada 3 hari tasyrik. Berarti tanggal 11, 12, 13 Hijriah niku hari tasyrik. Jadi disuruh boleh jumrah, melempar batu. Ya, ketika melempar membaca takbir. Faman ta'ajjala, dan barang siapa yang mendahulukan, istajala, kesusu maksudnya, terburu-buru, meminta didahulukan bin nafri min Mina,
dengan berangkat ke Mina fi yaumaini pada 2 hari fi tsani ayyami tasyrik, yaitu pada hari kedua hari tasyrik tanggal 11 12 ba'da ramyi jamarihi, setelah dia melempar jumrahnya. Fala isma alaih, maka enggak dosa, tidak ada dosa baginya. Bitajil, dengan melakukan percepatan tadi ini, cuma 2 hari tok. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang mengakhirkan biha, dengan berangkat nafar ke Mina tadi itu, hatta bata lailat tsalis, sampai dia menginap pada hari ketiga yaitu tanggal 13. Warama jamarihi, kemudian dia melempar jamrahnya. Telah melempar jamrahnya, fala isma alaih, juga tidak ada dosa baginya. Bidzalika, terhadap yang telah disebutkan tadi. Maksudnya orang-orang yang melakukan hal tersebut itu mukhayyaruna, adalah orang-orang yang bisa memilih fi dzalika, dalam hal tersebut. Wa nafyil isma, dan tidak ada dosa. Terserah, 11 12 kemudian berangkat ke Mina, setelah ke Mina, atau sampai nginep pada hari ketiga, sampai hari ketiga. Tidak ada dosa limanittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa Allah, kepada Allah, fi hajihi, di dalam hajinya, li'annahu al-hajju fil haqiqah, karena itulah hakikat haji. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqu, lan taqwa sapa sira kabeh Allah ing Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, weruh sapa sira, annakum stuhune sira kabeh ilaihi, maring Allah iku tuhsyarun, bakal dikumpulno. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu nanti akan kembali kepada Allah. Ini yang sering kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini miliknya Allah. Inna lillahi, kita ini miliknya Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita itu ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan kembali. Jadi nanti akan kembali kepada Allah, dikumpulkan. Fil akhirati, di dalam akhirat. Fayujazikum, maka kemudian kalian akan diberi ganjaran. Bi'amalikum, dengan amal-amal kalian. Ya, jadi diperingatkan oleh Allah, takwalah kamu, ketahuilah bahwa amal-amal kalian itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ada ganjarannya, sekecil apapun. Dalam ayat lain, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji dzarrah atau 1 titik amalanmu itu kamu akan bakal melihat ganjarannya. Pasti akan ada efeknya. Entah itu baik, entah itu jelek, pasti nanti ada ganjarannya, pasti nanti kamu akan melihat balasannya. Jadi sekali lagi ya, jadi langkah kita ke masjid, kita sudah niat mau sholat, nanti pas di masjid mau sholat tahiyatul masjid, sholat sebelum subuh 2 rakaat, habis sholat kemudian wiritan, habis wiritan kemudian ngaji, ya niku semuanya nanti akan ada balasannya. Fayujazikum bi'amalikum, Allah akan memberikan ganjaran terhadap amal-amal kita. Dalam hal yang paling kecil, ya, dzarrah niku materi yang paling kecil. Jadi setiap huruf yang dibaca, setiap huruf yang didengarkan ketika kita ngaji Al-Qur'an ini ada ganjarannya. Jadi kita bersyukur dikasih Allah Ta'ala nikmat kesempatan untuk ngaji niki. Enggak semua orang diberi. Kita syukur, la azidannakum. Allah janji akan aku tambah nikmat tersebut. Enten takkidnya penekanan huruf lam sama nun tasydid. La azidannakum,
tenanan bakal aku tambah nikmat tersebut. Gitu. Wa minan nasilan setengah saking menungso man iku ana wong yu'jibuka yang mentakjubkan kamu. Apanya? Qauluhu ucapannya. Fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia. Ada sebagian dari orang yang dalam urusan dunia ini membuatmu wah, luar biasa ya wong iku ya sugih bukan main. Tapi ucapan-ucapannya ini mentakjubkan kamu. Wala yu'jibuka fil akhirah. Tetapi dia tidak mentakjubkanmu dalam urusan akhirat. Li mukhalafatihi li i'tiqadihi. Karena bertentangan, berlainan dengan i'tiqadnya. Dengan apa yang ada dalam hatinya. Jadi ada orang model kayak gitu itu. Terima kasih. Ada jenis orang kayak gitu. Ucapannya kalau urusan soal dunia ini wah luar biasa. Padahal untuk urusan akhirat kosong, zero. Kenapa? Karena jeruan hati ini gak kayak ngono. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa yushhidu lan nyekseni sapa wong wae ku Allah ing Allah. Dia memperlihatkan kepada Allah ala ma fi qalbihi atas apa-apa yang ada di dalam hatinya. Annahu sesungguhnya orang tadi itu muwafiqun cocok metui liqaulihi dengan ucapan orang tadi itu. Wa huwa dan orang tadi itu aladul khisam. Iku banget permusuhannya. Ya, jadi dalam hati sebenarnya dia banget gak seneng. Cuma ucapan-ucapannya ini penjilat. Cari panggung tok. Syadidul khusumah tilaka. Syadidul khusumah tegese banget apa perlawanannya, perpaduane, permusuhannya. Laka kepada kamu wahai Nabi Muhammad. Wali idbaika dan kepada pengikut-pengikut kamu. Li adawatihi laka karena permusuhannya kepada kamu. Saking getinge, saking gak sukanya, saking bencinya sampai dia apa munafik. Ngomongnya ini sesuatu yang membuat seneng, memberikan hal-hal yang takjub ucapannya. Tapi hatinya gak demikian. Nah itu aladul khisam. Sak banget nih permusuhan. Sampai ada orang yang melakukan seperti itu karena saking gak senangi, saking memusuhinya. Siapa yang dimaksud? Wa huwa al-Akhnas bin Syuraik. Ada yang membaca Syarik. Dialah orang yang namanya Akhnas bin Syuraik. Ayat ini itu turun berkaitan dengan orang namanya Akhnas bin Syuraik. Karena ono sapa Akhnas bin Syuraik ini munafiqon, adalah orang yang munafik. Hulwal kalam, manis ucapan. Lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya manis banget. Ya, jadi sejak zaman dulu itu memang ada orang yang kayak gitu tuh, ucapannya manis, nyari panggung, penjilat, ya. Asal atasannya seneng. Nah, ini orang munafik namanya. Bahkan saking manisnya ucapannya kepada Nabi, yahlifu annahu mu'minun bihi. Yahlifu sampai dia bersumpah. Annahu bahwa sesungguhnya dia itu mu'minun bihi, orang yang iman kepada Nabi. Sampai sumpah. Wa muhibbun lahu, dan dia juga bersumpah bahwa dia adalah muhibbinnya Nabi.
Muhibbinnya ini orang yang mencintai Nabi. Fayudna majlisahu, maka kemudian dia mendekati majlisnya Nabi. Fa'akdabahu Allahu fi dzalika, maka apa? Fa'akdaba, maka mendustai hu kepada orang tadi, siapa? Allahu Allah. Allah mendustakannya fi dzalika, dalam apa namanya? Dalam ucapannya. Allah apa namanya? Ya mendustakan ucapan segala ucapan si Akhnas bin Syuraik tadi itu. Caranya nanti di apa namanya? Ditunjukkan kepada orang-orang tentang kemunafikannya. Wa marra, dan pernah melewati, telah jalan sapa Akhnas tadi itu, melewati apa? Bizar'in, sebuah pertanian. Wa umurin, dan peternakan. Li ba'dil muslimina, milik sebagiannya orang-orang muslim. Apa yang dilakukan si Akhnas tadi itu? Fa'ahraqa, maka membakar sapa Akhnas hu kepada zar'un, kepada pertanian tadi. Wa'aqara, dan nyembelih, membunuh sapa Akhnas ha kepada humur, kepada hewan-hewan ternak tadi itu, lailan, pada malam hari. Jadi begitu, saking munafiknya, ngomongnya manis, ngakunya muhibbin, ngakunya iman, tetapi pas malam hari pernah dia melewati sebuah peternakan, melewati sebuah pertanian dibakar. Ya. Kebunnya orang dibakar, miliknya orang Islam. Ternaknya juga dibunuhi, disembelih kabeh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza tawalla, lan takalani apa namanya? Tawalla, berpaling. Insarafa anka, maksudnya adalah berpaling darimu wahai Nabi Muhammad. Sa'a, maka dia berusaha. Masya, tegese melaku, berusaha. Ketika dia berpaling darimu, di depanmu baik wahai Nabi, ngaku beriman, ngaku cinta, tapi setelah pulang maka dia berusaha melakukan sebuah amalan. Fil ardi, di dalam bumi, liyufsida, untuk ngerusak, fiha, di dalam bumi, bikin kerusakan. Wa yuhlikal harsa, dan dia merusak pertanian, tanam-tanaman. Wan nasla, juga peternakan. Min jumlatil fasad, itu semua disebutkan untuk menyebutkan sebagian dari jumlah kerusakan. Jadi si Akhnas ini membuat banyak kerusakan di muka bumi. Salah satunya kayak itu tadi itu, membakar perkebunannya orang muslim, ternaknya dibunuhi. Wallahu la yuhibbul fasad. Wallahu, utawi Allah iku la yuhib, ora demen sapa Allah al fasada, ing perbuatan ngerusak. Allah memproklamirkan, memberikan informasi, Allah itu gak seneng sama orang yang bikin kerusakan. Nah sekarang ya banyak manusia yang bikin kerusakan, padahal plan master Allah Ta'ala menciptakan Bani Adam di bumi ini adalah untuk menjadi khalifah, sing rawat bumi. Ketika plan master ini disampaikan Allah kepada malaikat, malaikat apa? Mempertanyakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala, ketika Tuhanmu bilang kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat, saya mau bikin khalifah di muka bumi.
Qalu, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Loh ya Allah, apakah nanti mereka ini khalifah di muka bumi ini tidak bikin kerusakan? Yufsidu fiha, bikin kerusakan. Apakah mereka ini enggak saling membunuh? Nah, jadi malaikat ini wis ngerti ancen kelakuannya menungso iki akeh sing gawe kerusakan. Dan Allah memberitahu, mengingatkan kepada kita, la yuhibbul fasad. Allah itu tidak suka dengan perbuatan sing rusak. Ya, dalam tafsir lain dikatakan yang dimaksud itu adalah napa? Yang maksiat. Tetapi ada juga yang menafsirkan yang bikin kerusakan, yang bakar pertanian tadi niku, mateni kewan saenake. Ya. Ai la yardha bihi, maksudnya adalah Allah tidak ridho, tidak meridhai perbuatan merusak tersebut. Ya, kalau Allah tidak ridho, ya repot. Padahal apalagi dalam tasawuf sering dikatakan waridhaka matlubi, dan ridhomu ya Allah yang aku cari menjadi tujuanku. Wa idza qila lahu ittaqillah, wa idza qila, dan apabila diucapkan lahu kepada orang, apa ucapannya? Ittaqillah, ittaqi, bertakwalah kamu Allah, kepada Allah, fi fi'lika, dalam perbuatanmu. Akhadathul izzah, ini masih menceritakan tentang tadi wa minan nas tadi itu. Sebagian dari manusia, salah satu contohnya ayat ini turun karena Akhnas bin Syuraik. Ketika dia dikasih tahu ittaqillah, mbok yo kamu itu takwa kepada Allah dalam perbuatanmu ini. Takutlah kamu kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Akhadathul izzah. Muncul takabur, izzah, kesombongan, kemuliaan, merasa gumedi. Hamalathul anfah, hamalat, yang membawa kepada orang tadi itu apa yang membawa al-anfah? Ya takabur, ya sombong tadi itu, sikap gumedi tadi itu. Wal himyah, ya sama, atau kecondongan, cenderung alal amal, kepada amalan, bil ismi, yang dengan dosa. Ada orang juga yang kalau dikasih tahu, mbok yo kamu itu takut sama Allah, kamu itu takwa kepada Allah, itu malah aku kok dikongkon takwa. Nah, malah justru ketika diingatkan, malah dia condong untuk melakukan amalan-amalan yang menuju ke perbuatan dosa. Ada jenis orang kayak gitu, katanya Allah. Ya, dia malah condong kepada alal amali bil ismi, kepada untuk melakukan amalan-amalan yang berdosa. Alladzi umira bittiqaihi, yang mana diperintahkan untuk takut terhadap dosa. Nah ini, makanya kadang orang-orang yang paling susah itu kalau dia sudah merasa benar. Merasa salah, kalau dikasih tahu, ya, bagus, karena dia merasa salah, maka dia istighfar. Ya, paling tidak lah minimal paham deh, iya aslinya aku salah, ngerti. Sing repot itu gue salah tapi merasa benar. Dikasih tahu malah ngeyel, merasa benar, malah sombong. Nah, padahal dia diperintahkan untuk takut terhadap perbuatan dosa. Nah, terhadap orang yang semacam itu, ketika dikasih tahu untuk takwa, untuk takut kepada Allah, tapi justru malah dia sombong, malah gumedi, malah melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Fahasbuhu, maka cukuplah baginya. Kafihi, yaitu sama ya, cukup baginya apa? Jahannam, neraka jahannam. Artinya apa? Wong sing model kaya ngono iku, rumangsa bener, balesane nanti adalah neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan jahannam ini sungguh adalah saelek-elek lemek al-firasyu hiya, yaitu tegese lemeknya jahannam.
Nah niku wong sing ngrungso merasa benar. Bismillah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Kalau tadi menyebutkan ada sebagian orang yang kelakuannya munafik, dia menunjukkan hal-hal yang baik padahal dia merusak. Ya. Ketika diingatkan dia justru merasa sombong, merasa benar, padahal sombong dan merasa benar itu adalah amalan-amalan yang justru menjerumuskan dia ke dalam amalan-amalan yang berdosa, dia akan mendapatkan neraka jahanam. Selanjutnya kebalikannya, wa minan nasi, dan setengah dari manusia, ada sebagian dari manusia mayyashri, yang menjual, yabi'u, tegese ya maksudnya adalah menjual, al-bai', nafsahu, dirinya. Ini jual diri, tapi jual diri sing positif nih. Maksudnya gimana? Ai yabdaluha fi taatillah. Yabdaluha, tegese dia mengorbankan dirinya fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah. Ibtigha'a, yaitu dia mengharapkan, talaba, tegese mencari, mardatillah, ridhonya Allah. Dia menjual dirinya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Menjual diri bagaimana? Apa? Nanti di sini disebutkan. Mardatillah yaitu ridhonya Allah, demi mendapatkan ridhonya Allah. Apapun akan dilakukan. Mau nyawa, mau harta, apapun akan diberikan, asalkan dia mendapatkan ridhonya Allah. Kalau tadi kebalikannya, la yuhibbul fasad, Allah itu gak suka dengan orang yang bikin kerusakan. Maksudnya adalah Allah tidak ridho. Siapa yang dimaksud? Wa huwa Suhaibun, yaitu seorang sahabat namanya Suhaib. Ayat ini turun berkaitan dengan Suhaib. Namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib anaki Pak Sinan. Ar-Rumi kang bangsa Rum. Maksudnya apa? Romawi. Maksudnya bukan dia orang Romawi, dia orang Arab. Cuma pernah ditawan sama tentara Romawi. Pas balik dikasih gelar Ar-Rumi. Wong Romawi, wong Eropa. Untuk anakku kok namanya Rumi. Itu bukan kaitannya dengan orang Eropa, tapi kalau tafaulan sama Maulana Jalaluddin Rumi, Ar-Rumi. Ar-Rum niku apa namanya? Bangsa Eropa. As-Surabawi, wong Surabaya. Lamma adzahul musyrikuna, lamma adza, ketika menyakiti kepada Suhaib. Siapa? Al-musyrikuna, orang-orang musyrik. Hajara, hijrah sapa Suhaib ilal Madinah, ke kota Madinah. Wa taraka, dan meninggalkan sapa Suhaib tadi itu lahum, kepada orang-orang musyrik. Apanya yang ditinggalkan kepada orang-orang musyrik? Malahu, seluruh hartanya. Nah ini maksudnya. Dia menjual baik harta atau dirinya demi mendapatkan ridhonya Allah, demi mendapatkan dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Suhaib niki orang yang kayanya bukan main, kaya raya. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW mau hijrah ke Madinah, Suhaib ini kepingin ikut, tapi ceritanya orang iso. Kenapa? Karena ditahan sama orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik. Singkat cerita, akhirnya dia hijrahnya itu telat, Suhaib ini. Ketika orang-orang musyrik lengah, dia memacu untanya, memacu kendaraannya, pergi nyusul Kanjeng Nabi untuk hijrah. Dikejar sama orang-orang musyrik. Ketangkep. Akhirnya apa? Kaum musyrik wis jarno aku, biarkan saya untuk hijrah, untuk pergi dari Mekah.
Sebagai gantinya kamu tak kasih tahu tentang tempat penyimpanan harta saya. Pek-peken kabeh. Ini. Akhirnya setelah dikasih tahu dilepaskan. Makanya ketika nyampe di Madinah ini si Suhaib ini benar-benar dipuji oleh Rasulullah. Nah ini kalau maksudnya dia jual beli untuk mendapatkan ridho Allah. Seluruh hartanya maksudnya gitu diberikan sebagai gantinya dia mendapatkan ridho Allah. Semua hartanya yang di Mekah ditinggalkan kepada orang-orang musyrik supaya dia lepas. Angel kayak ini. Wallahu raufum bil ibad. Wallahu utawi Allah iku raufun zat kang maha welas asih bil ibadi kelawan hamba-hambani. Allah itu sayang terhadap hamba-hambanya haitsu arsyadahum lima fihi ridahu. Sekiranya Allah itu memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya kepada amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Wa nazala fi Abdullah bin Salam. Wa nazala dan juga turun fi Abdullah bin Salam kepada kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya Abdullah bin Salam. Lamma azamu ketika dia mengagung-agungkan atau memulia-muliakan as-sabta hari Sabtu. Kenapa kok dia memuliakan hari Sabtu? Karena sahabat Abdullah bin Salam niki pendeta Yahudi tapi masuk Islam. Nah, jadi karena dia pendeta Yahudi, ya kadang sikap Yahudinya ini masih nempel. Nah, kalau orang-orang Yahudi itu mengagungkan hari Sabat, kan makanya ada Sabat ya, hari Sabat maksudnya hari Sabtu. Kalau kita kan hari Jumat, orang Yahudi Sabtu, Nasrani Ahad. Nah, ini ada ayat turun karena sahabat Abdullah bin Salam yang dia mengagung-agungkan hari Sabat. Wa karihu al-ibila dan dia enggak senang sama unta. Ba'dal Islam setelah masuk Islam. Wis mlebu Islam kok apa-apa cek hari Sabat terus gak seneng karo unta. Maka turun ayat, maka tadi nazala turun. Berarti asbabun nuzulnya gara-gara Abdullah bin Salam. Karena masih ada ke-Yahudi-Yahudiannya. Turun ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, udkhulu melbu sapa sira kabeh fi silmi ing dalam Islam bi fathis sin, dengan cara bacanya adalah dengan memfathahkan huruf sin, wa kasriha dan mengkasrohkan huruf sin. Jadi ada yang membaca udkhulu fis salmi, ada yang membaca udkhulu fis silmi. Kita bacanya bagaimana? Pakai yang mengkasrohkannya, dibaca udkhulu fis silmi. Itu guru-guru kita mengajarkan gitu. Tapi riwayat lain ada yang baca salmi. Al-Islami, Islam. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Kafatan, secara keseluruhan. Ojo pilih-pilih. Halun minasilmi. Ini kafatan ini menjadi hal untuk lafaz silmi. Ai tegese fi jami'i syara'ihi, yaitu dalam keseluruhan syariat-syariat Islam. Aja dipilih-pilih. Lek wis mlebu Islam yo pakai komplit. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti apa? Khutuwat, langkah-langkahnya. Ai turuqa, jalan-jalannya. Asyaiton, jalani setan. Ai tazyinahu bitafriq, yaitu setan ini menghiasi, jalannya setan itu apa? Menghiasi pembeda-bedaan, tafriq.
dibeda-bedakno. Ya, iku jalane setan. Pilah-pilih. Sing iki dilakoni, sing iki gak dilakoni. Nah, gak iso, lewis mlebu Islam itu paket komplit. Syariatnya semua dilakukan oleh siapa saja, mau pejabat kek, mau orang fakir kek, mau kaya kek, mau siapa, gak boleh. Seluruh syariatnya harus dilakukan. Larangannya juga sama semua. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sesungguhnya setan lakum bagimu itu adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Bayyinul adawa, yang menjelaskan tentang permusuhan. Setan ini adalah musuh yang nyata. Nyata dalam hal apa? Dalam menciptakan hal-hal yang tidak benar. Walaupun tidak nampak, tapi kita rasakan. Quran ini kadang kalau menyebutkan setan itu bisa jadi memang makhluk kayak iblis biyen sing nipu Nabi Adam niku. Tapi juga syaitan ini kadang ya sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat setan. Jadi jangan diartikan jin, enggak. Kadang ada di dalam diri kita sendiri. Nafsu syaitaniyah. Nah, aja diikuti. Ukurannya gaya syariat. Syariat memerintahkan ini, memerintahkan untuk sholat, memerintahkan untuk zakat. Kok ada bisikan-bisikan yang tidak benar tentang sholat ini? Wis engko ae sholate, engko ojo males, iku setan. Ya. Dan itu katanya Allah Taala aduwwum mubin, musuh sing nyata. Walaupun secara fisik tidak nampak, tapi itu musuh yang nyata, musuh yang jelas, bayyinul adawah, sing jelas menampakkan permusuhan. Fa in zalaltum, moko lamun condong sapa sira kabeh, tergelincir siapa kamu? Apabila kamu tergelincir, miltum, maksudnya condong, masuk anid dukhuli, saking ya masuk, fi jami'ihi, di dalam kesemuanya Islam, mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepadamu al-bayyinat, penjelasan-penjelasan. Ini kamu masuk Islam, sudah dapat banyak penjelasan, kok masih kamu tetap tergelincir? Kamu mengikuti langkah-langkahnya setan. Ya, al-bayyinat di sini apa? Al-hujjajah ad-dhahirah, argumen-argumen yang jelas, ala annahu haq, bahwa sesungguhnya Islam itu adalah hak, benar. Wis dikasih tahu bahwa argumen-argumen dalam Islam ini benar. Kok masih kamu tergelincir? Kok kamu masih belok? Kok kamu masih melewati langkah-langkah setan tadi itu? Fa'lamu, maka weruh sapa sira kabeh anallaha astuni Allah iku azizun, kang zat kang maha mulya, la yu'jizuhu, ora ana sing menghalangi, syai'un suci-wici, an intiqamihi, saking apa? Allah memberikan siksa. Intiqam niku dendam, maksudnya Allah memberikan balasan ya bagi orang-orang minkum, saking sira kabeh. Sudah dikasih argumen yang menjelaskan tentang kebenarannya syariat Islam. Wis ngerti awakmu. Dah kok njembelok, masih tergelincir. Nah, ini Allah mengingatkan. Allah itu aziz loh. Mulia loh. Maksudnya apa di sini dijelaskan dalam tafsir Jalalain, tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk memberikan balasan terhadap kamu. Intiqam, dibalas. Perbuatanmu itu akan dibalas. Hakimun, Allah itu zat yang maha bijaksana fi sunaihi, dalam penciptaan yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala. Jadi ini diingatkan agar kita dalam mengarungi kehidupan ini jangan sampai mengikuti langkah-langkah syaitaniyah. Setan itu adalah musuh yang nyata,
Bahkan sampai ketika mbah Nabi Adam diciptakan, ya setan iki musuhnya. Yang pertama kali nih. Ya. Nah, untungnya kita ngaji, Pak. Kenapa? Ketika Nabi Adam diciptakan, kan tadi sempat dipertanyakan sama malaikat nih. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, "Inni a'lamu, aku ini luwih ngerti." Ketika Nabi Adam diciptakan pertama kali, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam ini diinstal pakai apa? Pakai ilmu pengetahuan. Yang dengan ilmu pengetahuan ini semua nama ngerti. Karena Nabi Adam ini sudah diinstal pakai ilmu pengetahuan, kemudian dibangga-banggakan kepada malaikat. Ya. Jadi Allah menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan manusia. Sing ketiga nih. Sing malaikat yang tadi mempertanyakan ketika Allah mempunyai plan, mempunyai rencana untuk menciptakan khalifah di bumi. Katanya Allah Ta'ala Ambihum bi asma'iha ula in kuntum shodiqin. Malaikat, coba kamu sebutkan nama-nama ini. Lek anjen awakmu iki bener. Katanya malaikat apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau. Lek panjenengan belum mengajarkan kami, belum menginstal ilmu pengetahuannya kepada kami, ya gak ngerti. Habis itu Nabi Adam, ya Adam ambihum bi asma'ihim. Ini Nabi Adam, coba saiki giliranmu. Coba sebutkan nama-nama ini. Disebutkan semua sama Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam ini wis diajari, wis diinstal pakai ilmu pengetahuan. Nah, kita niki ya, anak turune Nabi Adam wis diinstal ilmu pengetahuan pisan. Ya, kita ngaji ini juga untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu itu kita ngerti mana sing benar, mana sing salah. Walaupun diinstal pakai ilmu pengetahuan supaya ngerti mana yang benar, mana yang salah, ini rawan tergelincir. Contohnya ya mbah Nabi Adam, mbah kita nih. Ya, ketika Nabi Adam diciptakan sudah dibanggakan di depan malaikat, Allah memerintahkan usjudu li Adam. Malaikat sujud sapa sira kabeh Adam kepada Nabi Adam. Maksudnya apa? Sujud hormat, bukan sujud ibadah. Sujud itu ada dua. Sujud hormat sama sujud ibadah. Maksudnya sujud hormat. Untuk menghormati Adam. Kenapa kok Nabi Adam dihormati? Karena ono instalan bernama ilmu. Makanya wong lek alim, Pak, ilmune apik, iku malaikat pun disuruh menghormat. Makanya dalam hadis dikatakan tadi ketika kita melangkahkan kaki untuk ngaji ini apa? Malaikat itu apa? Tadau ajnihataha ala talabil ilmi ridon bima yatlub. Itu jari ini Kanjeng Nabi. Malaikat itu mengepakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu, mencari ilmu. Kenapa? Ridon bima yatlub. Karena malaikat itu ridho, seneng bima yatlub dengan apa yang dicari orang tersebut. Apa? Seneng karo ilmu. Wong lek alime bukan main, malaikat itu geleng-geleng. Kenapa? Karena luar biasa orang ini alim. Tapi kalau orang itu alim, ya, pinter, tergelincir, ngikuti langkahnya setan. Kayak Fir'aun, nah itu Fir'aun. Wis ngerti menungso, kok ngaku Tuhan? Ya malaikat setan yo geleng-geleng. Aku gak wani ngaku, saya gak wani ngaku jadi Tuhan. Awakmu kok jadi Tuhan, geleng-geleng. Nah niku insalane ana ilmu. Kita niki Pak, ana insalan niku bisa. Proses untuk mencari ilmu pengetahuan di antara yang ngaji niki. Makanya kalau kita ngaji, ya kemarin sudah saya sampaikan, orang kalau sudah ada ilmu, ono instalan ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Ini akan dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk balik ke surga nanti. Jalan menuju surga itu
gampang. Soalnya apa? Ono ilmune, wis ngerti. Nah, jadi makanya kalau sudah ada hujah yang jelas, ya salah satunya Al-Qur'an ini. Ada argumen yang jelas. Kok jek tergelincir? Kok tetap tidak mengikuti syariat padahal ngerti? Nah, di sini Allah itu adalah Azizun Hakimun yang dijelaskan la yu'jizuhu syai'un an intiqamihi, tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk memberikan siksaan terhadap orang yang tadi wis ngerti koyo ngono kok di orang-orang yang munafik tadi ini. Jadi sekali lagi ini kita syukuri ya, orang kalau punya pengetahuan, punya ilmu, tergelincir niku salah niku wajar, manusiawi. Jadi salah niku wajar. Karena kullu bani Adam khata'. Anak cucu Nabi Adam itu tukang bikin salah. Jadi Kanjeng Nabi mesti bikin salah. Tapi sing paling apik wa khairul khata', wong sing mesti salah iki sing paling apik itu adalah apa? Yang menyempatkan diri untuk taubat. Terus pokoknya mirip Nabi Adam niku lho. Wis diinsal gawe ilmu. Ya tapi cek salah. Ngikuti setan. Kan gitu kan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Dipeseni oleh Allah. Kulu washrabu. Sing surga iki panganan ombien kabeh. Sing tak minta cuma satu, jangan kamu mendekati pohon yang ini. Ya, tapi apa? Tetap tergelincir. Setan mengganggu Nabi Adam melalui dan Siti Hawa. Akhirnya diicipi nih. Ini cerita Israiliyat ya. Dimakan itu buah khuldi ya. Sebutannya buah khuldi. Aslinya buah khuldi ini kok ono Al-Qur'an. Sebutan buah khuldi. Khuldi ini artinya kekal karena bisi-bisiane setan. Adam, awakmu ngerti enggak kenapa kok gak oleh mendekati pohon itu? Soalnya kalau kamu makan buah itu, buah yang ada di pohon itu, ya kamu akan kekal di dalam surga. Sepanganan. Nah, kekal niku bahasa Arabnya artinya khuldi, makanya di para ulama buah khuldi. Akhirnya dimakan. Nah, pas dimakan Siti Hawa niki Israiliyat nggih, Israiliyat niku ya iso bener iso salah. Pokoknya ceritane wong-wong Yahudi. Dimakan, pas dimakan Siti Hawa berhenti di dada. Makanya ngapunten enten payuda. Pas Nabi Adam makan itu berhenti di sini. Makanya diginikan langsung sama. Jadi langsung eling. Makanya wong lanang ono apa iki ngarani? Hah? Ya siku lah pokoke iso ono blunduke ne. Jarene ngono ya. Nah, masih bisa tergelincir. Singkat cerita Nabi Adam diusir. Allah ini kalau sayang sama Nabi Adam. Wis diusir tapi diajari. Lek kepingin tak maafkan doamu ya, diajari oleh Allah Taala fatalaqa Adam bi kalimat. Dengan beberapa kalimat, mocoan kalimat iki istighfar engko tak sepuroi. Nah, itu Nabi Adam. Nah, ini persis seperti kita wis. Kita ilmu juga ada. Asalkan belajar. Beda karo malaikat. Lek malaikat iku ngerti lek kasih tahu. Tidak napa lek ngaran iku. Tidak update niku ora otomatis. Lek menungso update niku otomatis, Pak. Ya. Update otomatis. Ini sama. Salah bisa. Tapi lek salah ya kudu jaluk sepura. Aja diterusno. Ku salah kok enak dibakno salah ya. Engko malah neraka. Gak balik surga. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Taala senantiasa ngasih kekuatan kepada kita, kesempatan supaya terus ngaji sehingga barokah ngaji nanti nuk surga kenceng lurus gampang menuju surga, gak belok-belok, gak mampir ke dalam neraka. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa amalan salihan maqbula. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah alaina jami'an ya Allah wa ala ailatina wa usratina wa muassasatina al muawanah wa amurha bi jadin katsira min at-talamid wa tilmidat waj'al auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wa ahli al-Qur'an wa ahli al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana najjina minal qaumidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Qur'an wa bi barakatil Fatihah.